Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap kalian di rumah tetap menerapkan 5M. Yang pertama yaitu satu, selalu menggunakan masker. Yang kedua yaitu selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, selalu untuk menjaga jarak. Yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Kelima yaitu membatasi mobilisasi dan interaksi. Oke, hari ini kita akan belajar bersama Bapak dengan materi yaitu potensi sumber daya air. Air merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup yang di dunia ini. Baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan selalu memerlukan air. Air sangat bermanfaat bagi siklus air juga dipengaruhi oleh pemanusan sinar matahari. Air di seluruh permukaan bumi yang terkena sinar matahari akan menguap pada ketinggian tertentu. Ketika temperatur semakin turun, uap air mengalami kondensasi dan dengan berubah menjadi titik air dan jatuh sebagai hujan. Kita mengenal siklus air ada 3. Yang pertama yaitu siklus pendek. Pada siklus pendek ini, air akan mengalami pemanasan dan menguap menjadi uap air. Pada ketinggian tertentu, uap air mengalami pengembunan atau disebut biasanya kondensasi. Kemudian menjadi awan. Bila butir-butir embun itu cukup penuh dengan uap air, hujan akan turun di atas permukaan air laut. Yang kedua adalah siklus sedang. Pada siklus sedang ini, uap air yang berasal dari lautan ditiup oleh angin menuju daratan. Di daratan, uap air membentuk awan yang akhirnya jatuh sebagai hujan di atas daratan. Air hujan tersebut akan mengalir melalui sungai-sungai, selokan, dan sebagainya hingga kembali ke laut. Yang ketiga, yaitu siklus panjang. Siklus panjang ini adalah uap air yang berasal dari lautan yang ditiup oleh angin ke atas darat. Adanya pendinginan yang mencapai titik beku pada ketinggian tertentu menyebabkan terbentuknya awan yang mengandung kristal es. Awan tersebut menurunkan hujan es di atas salju di pegunungan. Di permukaan bumi, es mengalir di dalam bentuk gletser, kemudian masuk ke sungai, dan selanjutnya kembali ke lautan. Air sebagai sumber daya alam di Indonesia terbagi dalam beberapa bentuk. Itu ada air hujan, sungai, danau, rawa, dan air tanah. Bentuk air yang pertama yaitu air hujan. Hujan adalah curahan butiran air dari atmosfer sampai ke permukaan bumi, baik berbentuk cair maupun padat. Itu seperti es dan salju. Kemudian butiran air tersebut berasal dari uap air yang mengalami penggabungan antara partikelnya melalui inti kondensasi dan mengalami penurunan suhu sampai titik embun atau titik beku. Yang kedua, sungai. Sungai adalah air hujan atau mata air yang mengalir itu melalui suatu lembah atau di antara dua tepian dengan batas jelas menuju tempat lebih rendah seperti laut, danau, atau sungai lain. Yang ketiga, danau. Danau adalah lekukan atau cekungan di permukaan bumi yang terisi air. Air danau berasal dari sungai, curah hujan, mata air, dan air tanah. Yang keempat, rawa. Rawa adalah lahan genangan air secara alami yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis. Kelima, air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam tanah. Air tanah berasal dari hujan, salju, atau bentuk curahan lain yang meresap ke dalam tanah dan tertampung pada lapisan kedap air.